Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di hari pertama Ramadan, Masya Allah, semangatnya pastinya masih sangat-sangat antusias ya. Dan ini hari perdana juga untuk putra-putri kita, keluarga kita. Alhamdulillah bisa menikmati hidangan pertama di sahur kita. Baik. Salah satu misi kami mengadakan suplemen Ramadan ini adalah agar eh, nanti kita semuanya bisa terus meneguhkan spirit kita di Ramadan ini agar menjadi Ramadan terbaik kita bersama keluarga. Insya Allah pagi ini akan diawali oleh pimpinan kami semua di Yayasan Majelis Kreativitas Indonesia, yaitu Bapak M. Syahril Iskandar. Beliau adalah pembina Yayasan Majelis Kreativitas Indonesia sekaligus founder, dan beliau adalah eh, em, ahli strateginya kita semuanya ya. Beliau yang menjadi komandan yang mengarahkan misi pendidikan di Yayasan Majelis Kreativitas Indonesia. Baik, agar tidak berlama-lama lagi tentunya, dan Bapak Ibu serta sahabat MK semuanya bisa menikmati sajian kami di suplemen Ramadan. Maka untuk subuh ini saya persilahkan kepada Bapak M. Syahril Iskandar untuk mengawali sesi suplemen Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih eh, Bunda Sri Haryati yang luar biasa. Ini kepala suku deh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian dan para hadirin semua, kita ketemu di awal bulan suci Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan, kita bahagia banget ini ketemu bulan suci Ramadan ya. Ingat lagi em, masa-masa di mana sholat terus pas ruku, pas ruku dijorogin gitu tuh waktu kecil ya. Terus sujud, nanti saya inget banget itu sujud samping kiri kanan itu udah masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak, ditaruhin bantal. Jadi ada dua bantal ditaro, akhirnya pas duduk lagi udah nggak bisa. Jadi aduh itu kelakuan-kelakuan kita waktu kecil ya. Artinya apa, ayah bunda sekalian, bahwa bulan suci Ramadan juga sebenarnya bisa menjadi timeline buat kita, perkembangan diri kita, gitu ya. Dari mulai anak-anak yang tidak tahu apa-apa sampai sekarang punya apa-apa. Punya apa-apa itu anak udah berapa sekarang yang dulu kita anak-anak. Coba lihat, anak-anak ditatap itu ada berapa anak itu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan seterusnya ya. Jadi dari yang dulu kita bukan apa-apa, sekarang udah punya apa-apa. Nah, mana pada kesempatan kali ini kita kasih tema ini sebagai bulan suci Ramadan sebagai pendidikan diri, gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana nih, jadi tema kita hari ini adalah bulan suci Ramadan sebagai pendidikan diri atau tarbiyatun nafs. Nah, ayah bunda sekalian, ini eh, indahnya bulan suci Ramadan kita kupas. Kayak gini, pertama adalah filosofi dari puasa itu sendiri. Kita melihat eh, manusia tanpa batasan itu, kita tidak bisa menakar seberapa indahnya hidup ini. Ternyata adalah salah satu misteri di balik ayat suci Al-Quran.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Loh, kenapa? Ini menarik, salah satunya adalah kenapa manusia itu dan jin diciptakan itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan kita setiap hari pastikan semua dinisbahkan untuk Allah sebagai cinta kita kepada Allah. Karena ternyata begini, ini pemahamannya ya. Karena ternyata tidak semua kita, tidak semua manusia itu punya kesadaran diri, gitu ya. Kayak gini kan enaknya, misalnya pagi-pagi itu, kalau kita ngikutin kehendak diri, kemauan diri, itu enaknya kan selimutan, ya nggak? Lagi lagi ah, cuaca pas banget itu untuk selimut ditarik, kemudian enak banget gitu ya. Tapi kita tidak bisa menilai bahwa apa yang kita inginkan itu sebenarnya baik atau tidak buat kita. Nah gitu. Maka Allah lebih tahu dari itu. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan adalah ketika kita bangun pagi, Masya Allah itu seger. Makanya pantesan dulu kalau pagi itu saya termasuk yang menikmati banget cuaca pagi gitu. Kesegaran pagi. Jadi dulu ada mahasiswa saya itu ngambil temanya itu kampanye sholat subuh berjamaah. Itu menarik ya. Nah, salah satunya adalah coba dilihat sholat subuh berjamaah itu seperti apa. Sehingga dia waktu itu dapetin ya, di kampanyenya itu pakai ayat-ayat Quran, kemudian pakai hadis, langsung nih menurut hadis, menurut justru itu bertahun-tahun tidak berhasil dengan baik gitu. Coba dilihat, barangkali ada yang lebih bisa menusuk yang artinya langsung bisa dipahami oleh eh, masyarakat umum ya, oleh orang-orang pada umumnya. Sehingga ditemukanlah, ya cari coba manfaatnya. Saya sampaikan coba cari manfaatnya. Cari apa yang manusia cari gitu deh, apa yang manusia cari, kemudian nanti dikoneksikan dengan manfaat yang ada di sholat subuh itu. Nah, yang menarik adalah salah satunya ternyata udara pada pagi hari itu belum terkontaminasi oleh eh, kotoran ya, artinya masih bersih banget ya, belum tercampur oleh polusi. Sehingga itu salah satu manfaatnya bisa memperhalus kulit. Nah, itu dapat gitu loh. Udah pakai itu aja, mending pakai itu. Nah, terus nanti gambarnya itu sederhana. Gambarnya saya sampaikan tuh waktu itu kasih ide. Kamu punya ini nggak? Punya kakak perempuan atau adik lah perempuan, silakan. Nah, maksudnya pinjem alat-alat kecantikannya, kosmetiknya, terus gitu nanti seolah-olah disimpan di meja dan disingkirin pakai tangannya. Jadi butuh model hanya tangannya doang. Jadi disingkirin aja gitu, seret gitu ya. Sehingga itu bisa dilakukan ya. Jadi nggak perlu mahal untuk tampil cantik. Cukup sholat subuh setiap hari, maka kesegaran dan kecantikan akan dirasakan. Itu dapat banget itu. Ternyata salah satunya adalah tadi kesegaran. Ya. Maka, pantas kalau hadis Nabi menyampaikan bahwa seandainya manusia tahu betapa indahnya sholat subuh, maka mereka akan datang ke masjid meskipun harus merangkak. Wah, jadi memang indah banget. Nah, leveling itu kan kita tidak sampai di situ ketika tidak dipaksa kadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang batasan diri ini kita tidak mengetahui, sehingga
ungkapkan. Nah, begitu juga dengan momentum puasa nih. Jadi puasa ini indah banget. Oh, dari puasa itu kita bisa melihat batas dan kadar diri kita. Maka analogi yang sederhana itu seperti ini. Kalau seandainya dikasih kendaraan, mobil apa yang paling mewah ya, Ayah Bunda? Sebut aja lah salah satunya eh, misalnya Lamborghini. Nah, gitu ya. Dikasih nih Lamborghini. Lamborghini itu harganya anggaplah di 3 atau 4 miliar misal ya. Kemudian kalau seandainya Lamborghini ini ada diskon 40% lah. Ini 40% nih. Kemudian tapi Lamborghini-nya nggak ada remnya. Coba, jangankan diskon, gratis juga nggak mau kalau nggak ada remnya. Gitu ya. Daripada kita nabrak nanti kan gitu, turunan segala macam nggak ada. Artinya seberapapun hebatnya kendaraan, kalau nggak ada remnya itu nggak berarti. Begitu juga kita manusia. Seberapapun gantengnya kita, seberapapun cantiknya kita, seberapapun hebatnya kita, kalau nggak punya daya kontrol diri itu tidak berarti apa-apa. Nah ini tanda tarbiyatul nafs yang pertama, gitu ya. Jadi adalah kontrol diri ini penting. Maka inilah yang menjadikan hidup ini indah. Jadi punya batas diri itu keindahan. Maka kan keseluruhan keseluruhan yang kita lihat dalam kehidupan ini kan tentang apa yang belum dimiliki sebenarnya ya. Betul, Ayah Bunda sekalian. Jadi hidup ini tentang apa yang belum kita miliki sebenarnya. Ya. Dulu dulu waktu kecil kita kan ngebayangin tuh kayaknya indah lihat orang yang berkeluarga, ya nggak? Akhirnya bikinlah itu eh, waktu kecil tuh panganten-pangantenan, ya ngalamin gitu tuh. Nanti didandanin pakai daun-daun gitu ya, didandanin pakai daun, terus gitu. Nah, kamu ini pasangannya ya, nanti, nah itu kamu jadi anaknya, jadi bermain peran kita. Itu apa? Salah satu bayangan betapa indahnya berkeluarga. Terus hampir sebagian besar permainan-permainan kita waktu kecil itu menggambarkan keluarga, bikin rumah-rumahan, ada lagi yang bikin rumah-rumahan. Jadi rumah-rumahan dari pasir itu keren juga ya kita belajar desain interior, belajar arsitektur ya waktu kecil kalau di bedah tuh. Jadi udah ada ruang tamu, ada kamar utama, ada kamar anak, ada kamar mandi gitu ya dikotakin. Itu indah gitu ya. Jadi berkeluarga. Kita ngebayangin kayaknya enak, nanti punya pasangan gitu ya. Punya pasangan kita, kemudian punya anak. Indah banget gitu ya. Itu waktu kita SD, SMP gitu ya, kita memiliki bayangan-bayangan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, Ayah Bunda gimana dengan pasangan? Aduh, tahu gini hidup enak sendiri nih kan gitu ya. Aduh. Kemudian anak, Masya Allah, ini harus ngingetin anak tiap pagi bangun tidur misalnya gitu ya. Jadi kok semuanya jadi beban. Nah, berarti kan ini ada perspektif yang salah. Sehingga ini yang kita perbaiki. Sehingga indikatornya adalah Allah. Maka yang pertama adalah puasa ini. Salah satu hikmah puasa ini adalah yang pertama adalah membuat ambang batas kecukupan. Karena manusia nggak punya daya kontrol itu. Jadi akhirnya anugerah-anugerah yang Allah berikan ke kita itu tidak bisa dideteksi sebagai rasa kesyukuran, artinya keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Kita ngelihat semua adalah beban, padahal itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang mestinya kita syukuri, gitu ya. Nah, maka puasa itu adalah mendeteksi itu. Kenikmatan puasa yang luar biasa adalah kita bisa mendeteksi kecukupan. Karena apa sih? Hidup ini kita hampir udah memiliki semuanya sebenarnya. Apa? Rata-rata orang coba awal. Tadi keluarga kan udah ya.
Kemudian kekayaan. Kekayaan. Udah anggaplah sekarang kan salah satu fasilitas yang Allah berikan yang luar biasa ke kita itu ayah bunda adalah daya hayal gitu. Makanya orang banyak yang ngayal tapi nggak kerja ya lupa dengan hayalan itu. Saking gratisnya. Nah kita punya daya hayal nih. Kita punya rumah. Rumah udah ada. Jabatan udah mentereng. Anak udah ada. Pasangan ada. Terus mau ngapain lagi? Ya kan pertanyaannya kayak gitu ya. Terus mau ngapain lagi? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada batas tadi, maka kenikmatan itu jadi nggak terasa. Sehingga itulah yang kemudian lahirlah kemarin tuh yang heboh itu. Epstein file ya. Manusia tuh gila kalau nggak punya ambang batas. Eh, jadi akhirnya karena terus mencari-cari gitu ya. Karena dia kekuasaan udah punya, rumah udah banyak, mobil ada, sampai punya pulau kan gitu ya. Akhirnya di luar nalar gitu. Dia bayar orang yang memperturutkan kekuasaan dia. Pokoknya lihat orang nurut ke dia, wah itu bahagia dah udah. Akhirnya bayar orang untuk makan kotoran, kayak gitu. Itu nggak masuk akal di kita. Begitulah manusia. Nah ini indahnya puasa adalah sesuatu yang sehari-hari tampak biasa itu kan jadi indah. Puasa itu luar biasanya puasa, indah banget. Lihat lihat air putih aja, masya Allah nikmatnya itu. Itu puasa ya. Jadi dalam hidup ini di konsep usulul fikih itu al aslu fil asya'i al ibahah. Sebenarnya hukum dasar itu semuanya boleh kok. Illa mayadullu ala tahrim. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Hampir sebagian besar. Dan sebenarnya kalau kita lihat, dari yang dilarang itu lebih banyak yang boleh. Jadi boleh semuanya gitu. Silahkan dinikmati, dilakukan kan gitu ya. Sehingga itu kita merasakan satu kenikmatan yang tiada tara. Gitu. Maka dalam pendidikan diri ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Nah, ini misteri kenapa kita berpuasa ya, misteri indahnya berpuasa gitu ya. Dalam 1 tahun kita ketemu dalam 1 bulan yang kita barengan untuk mendidik diri ya, untuk mendidik diri. Lalu apa saja yang harus kita didik dalam diri ini sehingga selama 1 bulan ini kita punya indikator keberhasilan. Ya, jadi pastikan dalam proses pendidikan ini adalah kita punya indikator pendidikan. Jadi yang pertama adalah yang terpenting kenali kembali tujuan hidup kita. Ini penting. Jadi dalam mendidik diri, yang pertama adalah tujuan. Menentukan tujuan, memastikan tujuannya sudah betul atau tidak. Ini setiap kita kan punya. Makanya di Hayat School itu begitu memahami bahwa setiap anak terlahir dengan istimewa. Maka Hayat School itu bukan menyeragamkan anak, tapi menyelaraskan anak, membimbing mereka menemukan potensi terbaiknya dan mendekat pada ilahi. Jadi setiap kita itu memiliki tujuan yang berbeda, sehingga orkestrasi kehidupan ini jadi indah gitu ya. Kita punya anak 3, beda-beda tuh dari 3-3 itu. Padahal ibu sama, ayahnya sama gitu ya, tapi perilakunya yang berbeda gitu. Ya, ini kebiasaan di keluarga ini. Kalau bulan suci Ramadan itu kita biasanya nyetel National Geographic gitu atau Discovery Channel. Jadi kan ada fungsi, setiap hewan itu punya fungsinya. Satu hilang maka ekosistem atau keseimbangan jadi tidak terjaga kan gitu ya. Nah,
Dalam diri ini yang pertama adalah tentukan tujuan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi pastikan tujuannya udah betul atau belum. Jadi ini penting sehingga nanti di akhir Ramadan itu kita punya indikator gitu ya Bunda sekalian. Jadi buat tujuan atau indikator-indikator keberhasilan selama bulan suci Ramadan. Pertama adalah tujuan dari diri sendiri, kemudian keluarga ya, karena nanti kan posisinya sekarang kita hampir sebagian besar nih sudah berkeluarga ya. Sehingga momentum bulan suci Ramadan ini yang pertama adalah tujuan diri ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kemudian keluarga ini udah sesuai atau belum gitu ya. Sehingga nanti di akhir ujung Ramadan itu kan ada yang dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Jadi nanti di akhir itu kita bisa membuat starting point yang baik untuk menjalani kehidupan yang baru yang lebih baik dan lebih indah lagi. Nah, gitu ya. Jadi tarbiyatu nafsi ya, mendidik diri yang pertama adalah tentukan tujuan diri. Kemudian keluarga ya. Jadi potensi-potensi yang ada selama bulan suci Ramadan, momentum bulan suci Ramadan ini dijadikan untuk mentraining secara keseluruhan untuk bersinergi. Kan banyak momentum bersama ya. Sahur, bisa berbagi peran, bisa berbagi peran. Salah satu di manajemen perusahaan itu pastikan setiap orang punya peran sehingga dia bisa menikmati kerjanya, nah gitu ya. Jadi ada peran sehingga punya tanggung jawab. Nah ini penting sehingga ini bisa menjadi bagian dari pendidikan kita di bulan suci Ramadan, gitu ya. Kemudian terkait dengan diri ini nanti ini terkait dengan ada beberapa yang bisa kita drive ya, kelola ya. Diri ini pertama adalah nanti kaitannya dengan pemikiran kita. Pemikiran berarti dengan suplemen bacaan ya. Kemudian wawasan. Yang ini akan berdampak nanti ke hati gitu ya. Jadi ini nanti memperindah, maka yang pertama adalah berarti pengetahuan di setup ulang, khawatirnya selama 1 tahun itu ternyata kita tidak disiplin pemikiran gitu ya. Sekarang dunia medsos luas banget, informasi luas banget. Kalau nggak punya kontrol diri, makin mudah terbawa arus. Sehingga ini puasa ini jadi berarti untuk ngerem digital ya gitu. Informasi bejubel, banyak informasi. Tetapkan tujuan. Nggak punya tujuan, ke bawah-bawah kita, capek hidup. Nah ini puasa. Puasa melatih daya kontrol itu. Ini berita perlu saya baca atau enggak? Nggak perlu, nggak usah menuhin eh, otak kita, ingatan kita dengan hal yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memiliki daya kontrol. Kemudian imbasnya adalah ke hati. Kemudian manajemen hati ya, pengelolaan hati sehingga kita tetap merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga ketika anak, oh ini anak pasangan, poinnya mah kan sebenarnya adalah mereka kiriman-kiriman Allah untuk kita bisa belajar dari situ. Ya. Maka kita bisa belajar terus. Maka itu jadi poin kita keindahan. Jadi yang pertama adalah mendidik diri terkait dengan pertama tetapkan tujuan, kemudian yang kedua adalah eh, suplemen pengetahuan ya dipastikan sehingga itu bisa membentuk diri. Dan yang terakhir 30 menit ya, kerasa sebagai closing
bahwa ada satu menarik dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu di bab roja. Jadi di bab roja, Imam Al-Ghazali itu menguraikan menarik sekali ya. Jadi salah satunya adalah di cerita bab roja itu mengangkat satu kisah, ada dua orang ahli neraka itu dipanggil ke surga. Jadi dipanggil ke surga, kemudian dua orang itu ditanya sama Allah, gimana pengalaman di neraka, kata gitu. Itu panas, capek, tersiksa gitu ya. Terus itu jawaban orang yang pertama. Yang kedua gimana? Nggak mau lagi. Panas, luar biasa. Uh, Capek, letih, sakitnya dahsyat. Dua-duanya memiliki trauma yang luar biasa. Gitu. Lantas kemudian kata Allah, ya udah, sekarang kamu yang pertama, kamu kembali lagi ke surga, ke neraka. Wah, lari dia ngebecir itu pas dibilang sama Allah ke suruh ke neraka itu langsung gercep, paham ya ayah bunda, gercep langsung. Sekarang kalau gitu ke neraka lagi, wah langsung lari dia. Ntar dulu kata Allah, coba kamu sini dulu. Ya ada apa Allah? Loh kamu suruh ke neraka semangat sekali sampai lari gitu. Iya ya Allah, ini puncak kesadaran saya ya Allah, katanya. Dulu saya di dunia nggak pernah menghiraukan engkau. Setiap perintah engkau aku larang, aku bantah terus gitu. Maka menyebabkan aku ke neraka. Biarlah kali ini perintahmu saya ikutin gitu. Meskipun ke neraka saya ikutin gitu gitu. Ya udah, kamu orang bagus, orang baik. Sini sini ke surga. Jadi ke surga gitu ya. Jadi akhirnya dia ke surga dia. Kemudian kamu orang baik ya, ngikutin perintah Allah. Kemudian yang kedua, nah kamu sekarang ke neraka, diem aja. Kamu diam aja, ke neraka katanya gitu. Diam aja. Kamu kenapa diam aja? Saya suruh ke neraka, kok tetap diam? Ya Allah, saya punya keyakinan. Dan dari literatur yang saya baca, bahwa siapapun yang pernah masuk surga engkau tidak akan pernah dikeluarkan kembali. Wah, wah luar biasa dia. Ya udah, tetap kamu akhirnya di surga. Nah ini menarik ya cerita uraian dalam kitab Ihya Ulumuddin bab roja ini, bahwa setiap kita berbeda. Kita bisa menempuh surganya kita dengan cara dan potensi yang Allah udah berikan ke kita. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kali ini bisa memberikan dampak yang berarti ke kita untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Karena ini yang penting adalah pada akhirnya setiap kita menemukan itu. Maka di Hayat School, di SCM, Sekolah Kreatif Partner Muda, kemudian di Desain Trend, kita setting setiap anak mampu menemukan potensi terbaiknya sehingga bisa bermanfaat di alam semesta ini sesuai dengan kapasitas dan keistimewaan masing-masing. Dan kita bekerja sama ayah bunda sekalian, mudah-mudahan di samping kita mendidik diri kita juga adalah itu bisa berdampak pada anak-anak, ananda dan keluarga ya, karena poinnya adalah ini saling menguatkan magnet kebaikan. Terima kasih ayah bunda sekalian, selamat menjalani ibadah puasa saya secara pribadi, kemudian Hayat School, Sekolah Kreatif Partner Muda, Desain Trend, mohon maaf lahir dan batin, sehingga kita bisa menjadi versi terbaik diri. Terima kasih, saya kembalikan ke Bunda yang luar biasa. Hai Bunda. Halo, iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah
menginspirasi kita semuanya ya. Dan ada kata kunci yang tentunya akrab dengan masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dari 30 menit kebersamaan kita di suplemen Ramadan, insya Allah ini akan menjadi agenda yang akan terus kita jaga ya sampai insya Allah di H-7 sebelum Idul Fitri. Jadi ini baru awal ya Bunda. Jadi siapkan diri kita setiap pagi mendapatkan suplemen ya. Jadi 30 menit setelah subuh dan harapannya ini menjadi kekuatan kita, menjadi amunisi untuk kita membangun dialog iman bersama putra-putri kita, bersama keluarga. Kata kunci yang paling saya dapatkan di momen ini adalah tentang kekuatan harapan ya, roja tadi. Ternyata harapan itu yang menjadikan kehidupan lebih hidup gitu ya. Kita memaknai kehidupan kita tidak hanya proses untuk merasakan hal-hal di dunia, tapi juga bagaimana memberikan dampak ya, berdampak untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang lain. Ya, mungkin jika diizinkan di 5 menit ke depan, apakah boleh buka sesi pertanyaan atau 2 menit deh? Gitu Silakan, ya. silakan, silakan. Ada yang ingin bertanya ya, karena kajian ini harapannya bisa juga menjadi sesi feedback kami, tidak hanya untuk keluarga Hayat School, tapi juga untuk umum bahwa nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan ini memang sedang kami bangun menjadi sebuah rancangan kurikulum ya, kurikulum compassion kurikulum dan creativity kurikulum yang akan menjadi bagian dari proses belajar dan nyemplungnya muda-mudi di realita kehidupan ya. Baik. Insya Allah besok itu ada sesi yang sama di jam yang sama bersama saya ya. Jadi di suplemen Ramadan ini tidak hanya akan diisi oleh saya atau Bapak Syahril, tapi juga akan diisi oleh para kontributor ya di Hayat School dan di Sekolah Kreatifpreneur Muda, di mana semuanya adalah bagian dari para profesional dan maestro di bidangnya masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari para maestro ini. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah kita sudah melalui 30 menit. 30 menit cukup aja ya. Suplemen nggak Ya. usah banyak-banyak ya. Kalau Iya, kebanyakan nanti suplemen. jadi bukan suplemen Ya, ya. bukan suplemen. Jadi main course ya. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Syahril Iskandar yang telah bersedia Sama-sama, Bunda, semua. inspirasinya. Mudah-mudahan ke depannya kajian dari buku Ihya Ulumuddin bisa dilanjutkan ya Pak ya, karena menarik sekali tema-tema yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan terima kasih saya sampaikan kepada kru di Hayat School dan Sekolah Kreatifpreneur Muda yang telah merancang program ini dengan sangat apik ya. Terima kasih kepada Kalistia dan semuanya, serta terima kasih kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak, sahabat MKI semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi suplemen Ramadan esok hari di jam 5 subuh. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis subhanaka Allahumma wa Bihamdika asyhadu astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.